Pengertian metode. Dalam dunia pendidikan, metode adalah rencana penyajian bahan secara menyeluruh dengan urutan yang sistematis, berdasarkan pendekatan atau approach tertentu. Metode merupakan cara melaksanakan pekerjaan. Jika pendekatan atau approach masih bersifat filosofis atau aksioma, maka metode adalah implementasi atau cara melaksanakan pembelajaran tersebut. Pada hakikatnya, metode terdiri atas 4 langkah, yaitu seleksi, gradasi, presentasi, dan repetisi. Unsur seleksi dan gradasi materi pelajaran merupakan unsur yang tak terpisahkan dengan unsur presentasi dan repetisi dalam membentuk suatu metode mengajar. Meki dalam Subana 20 dikaitkan dengan kurikulum 2014. Maka, langkah metode ditetapkan setelah guru menetapkan kompetensi dasar berdasarkan indikatornya. Dewasa ini adalah beberapa metode pembelajaran bahasa yang masih dipengaruhi baik secara terpisah-pisah maupun digabungkan beberapa metode dalam pelaksanaannya. Metode-metode pembelajaran bahasa di kelas rendah. Yang pertama, metode langsung. Metode ini menekankan secara langsung semua aspek bahasa dalam bahasa yang diajarkan. Misalkan ketika pembelajaran bahasa daerah bagi siswa-siswi daerah, bahasa pengantarnya itu bahasa Indonesia, tidak diselingi bahasa daerah. Yang kedua, metode ilmiah. Metode ini memiliki prinsip bahwasannya mengajar bahasa kedua atau bahasa baru harus sesuai dengan pembelajaran bahasa yang sesungguhnya. Yang ketiga, metode tata bahasa. Metode ini memfokuskan pembelajaran pada vokabuler atau kosakata dan tata bahasa. Isi pembelajarannya mengajarkan kata-kata dan tata bahasa. Baiklah, saya akan meneruskan untuk materi yang berikutnya. Yang keempat, ada metode terjemahan. Metode terjemahan atau the translation method adalah metode yang lazim digunakan untuk pengajaran bahasa asing. Termasuk dalam hal ini bahasa Indonesia yang pada umumnya merupakan bahasa kedua setelah penggunaan bahasa ibu, yakni bahasa daerah. Yang kelima, ada metode pembatasan bahasa. Metode ini menekankan pada pembatasan dan penggradasian kosakata dan struktur bahasa yang diajarkan. Pembatasan ini dalam hal kekerapan atau penggunaan kosakata dan urutan penyajiannya. Kata-kata dan pola kalimat yang tinggi pemakaiannya di masyarakat diambil sebagai sumber bacaan dan latihan penggunaan bahasa. Yang keenam, metode linguistik. Nama lain dari metode ini adalah metode oral-aural. Prinsip yang menjadi landasan metode ini adalah pendekatan ilmiah, sebab yang menjadi landasan pembelajarannya senantiasa hasil penelitian dari linguis atau ahli-ahli bahasa. Metode yang ketujuh adalah metode SAS atau Structural Analytic Synthetic. Bersumber pada ilmu jiwa, Gestalt, yang berpandangan bahwa pengamatan atau penglihatan pertama setiap manusia adalah global atau secara menyeluruh. Dengan demikian, segala sesuatu yang diajarkan kepada murid haruslah dimulai ditujukan atau diperkenalkan struktur totalitasnya secara global. Setelah itu, baru mencari atau menemukan bagian-bagian dari struktur global tersebut. Ini yang disebut tahap analisisnya. Setelah mengenal bagian serta fungsinya, orang dewasa atau murid akan mengembalikan bagian-bagian itu menjadi struktur totalitas seperti pada awalnya. Ini yang disebut tahap sintesa.
Metode ini banyak digunakan dalam metode pembelajaran membaca permulaan, tetapi sesungguhnya dapat dipergunakan dalam setiap aspek pembelajaran bahasa, seperti pembelajaran kosakata, kalimat, wacana, bahkan apresiasi sastra. Selain itu, metode ini banyak pula dipakai dalam pembelajaran mata pelajaran lain. Metode yang kedelapan adalah metode bibahasa. Metode ini hampir sama dengan metode linguistik, seperti yang telah diuraikan pada di muka. Dalam pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing, bahan pembelajaran didasarkan pada persamaan dan perbedaan antara bahasa ibu dengan bahasa yang akan diajarkan tersebut. Bahasa ibu murid-murid digunakan untuk menerangkan perbedaan-perbedaan fonetik, kosakata, struktur, kalimat, dan tata bahasa kedua bahasa itu. Perbedaan-perbedaan tersebut digunakan sebagai dasar dalam latihan-latihan yang diberikan secara sistematis. Metode unit. Metode ini berdasarkan 5 tahap pembelajaran, yaitu mempersiapkan murid untuk menerima pelajaran, penyajian bahan, bimbingan melalui proses induksi, generalisasi, dan penggunaannya. Tahap-tahap tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, dipilih unit atau tema yang menarik bagi para siswa dengan cara memungut suara terbanyak dari siswa satu kelas. Kedua, dibentuk kelompok untuk mempersiapkan percakapan dalam bahasa ibu murid. Yang ketiga, guru menerjemahkan percakapan itu ke dalam bahasa yang akan dipelajarkan berikut tata bahasanya. Yang keempat, guru memberi teks yang sesuai dengan tema yang dipilih tersebut. Kemudian, siswa mempelajari kosakata, terutama kosakata baru, dan kosakata. 5. Siswa mulai berlatih menggunakan kata-kata tersebut dalam kalimat sesuai dengan konteks pemakaiannya. Yang keenam, guru memperhatikan kalimat-kalimat yang disusun siswa sesuai kaidah tata bahasa. Yang ketujuh, siswa membaca kalimat-kalimat tersebut atau mendramatisasikannya jika siswa telah mampu menyusun wacana percakapan yang sederhana. Selanjutnya, metode eja. Metode eja memulai pengajarannya dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabet. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan diafalkan murid sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Setelah melalui tahap tersebut, para siswa diajarkan untuk berkenalan dengan satu kata dengan cara merangkai beberapa huruf yang sudah dikenalkannya.